Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wal istinja wajibun minal bawli wal ghaiti wal afdalu ayyastanjiya bil ahjari thumma yutbi'uha bil ma' wa yajuzu ay yaqtasra 'ala al ma'i aw 'ala salasati ahjarin yunqi bihinnal mahalla fa idza arada al iqtisara 'ala ahadihima fal ma'u afdal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini itu satu fasal. Faslun, bermula ini itu satu fasal, masalah yang baru. Wal istinja'u, dan bermula istinja. Dan bermula istinja. Wal istinja'u, dan bermula istinja. Mana istinja? Bersuci. Bersuci. Boleh juga. Wal istinja'u, dan bermula istinja. Bersuci. Wajibun, itu wajib. Pilih mana? Wajibun, itu wajib. Minal bawli wal ghaid, daripada kencing dan berak. Daripada kencing dan berak. Wal istinja'u, dan bermula istinja. Bersuci wajibun, itu wajib. Pada wajib. Minal bauli, daripada kencing dan berak. Pada yang mana? Ghaid pun mana? Anak punya. Tak. Wal afdalu ayastanjiya bil ahjarin summa yutbi'uha bil ma'i. Dan bermula yang terlebih baik. Wal afdalu, dan bermula yang terlebih baik itu bahwa bersuci ianya seseorang bil ahjari, dengan ahjar, dengan batu. Thumma yutbi'uha bil ma', kemudian memperikutkan ianya seseorang akannya batu-batu bil ma'i, dengan air. Wal afdal, dan bermula yang terlebih baik. Dan bermula yang afdal Itu bahwa siap. Itu bahwa bersuci ianya seseorang bil ahjar, dengan batu-batu. Summa yutbi'uha, kemudian memperikutkan ianya seseorang akannya batu-batu bil ma'i, dengan air. Bil ma'i, dengan. Thumma yutbi'uha, kemudian memperikutkan ianya seseorang akannya batu-batu. Akannya batu-batu. Oleh ngelah jika pa'i wahirakan, na'i pa'i ngemaf'ul kekun akan, yang bertanda maf'ul. Akannya, kemudian memperikutkan yang seseorang akannya batu-batu bil ma'i, dengan air. Kah? Yang di belakang Tengku Tarmizi, yang di belakang apa menjelaskan pada kita? Satu matan daripada belakang. Yang terakhir, yang ke 9, 10. Ya, 9, 10 yang di belakang apa menjelaskan pada kita? Nomor 9 dan nomor 10 bahagian daripada sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah daripada wudu ada jumlahnya adalah 10 perkara. Nomor 9 dan nomor 10 apa menjelaskan pada kita? Yang mana? Yang mana?
Zidan, apa menjelaskan di belakang, penjelasan di belakang. Coba. Apa bui-bui kamu ini? Apa itu? Hah? Coba kamu jelaskan ini. Bisa nggak? Yang banyak iklannya. Dengan air. Dan laju. Dan laju. Apa penjelasan di belakang? Sihan. Hah? Yang nomor 9 dengan nomor 10 apa? Cepat-cepat. Lalai kamu ni, banyak ngawur. Jadi surahnya ya, puji yang 3 kali. Apanya yang 3 kali itu kita kerjakan? 3 kali. Hah? Apanya yang 3 kali? Apanya yang 3 kali? Hah? Sunnah? Apa yang kita basuh 3 kali? Nah, bahagian daripada belakang adalah menjelaskan tentang sunnah-sunnah wudu. Jumlahnya ada 10 perkara. Yang harus diingat supaya bisa dipraktekkan langsung, menghasilkan pahala sunnah daripada wudu. Maka penjelasan yang selanjutnya di fasal yang baru, artinya di masalah yang baru ini, oleh pengarang daripada kitab Al-Ghayah wa Taqrib Rizki Maulana. Siapa pengarang Al-Ghayah wa Taqrib? Siapa pengarangnya? Al-Ghayah wa Taqrib. Kalau nggak bisa langsung berdiri kamu. Ya. Dan juga di fasal yang baru ini oleh musannif menjelaskan pada kita tentang pembahasan cara bersuci dan bahwasanya hukum daripada bersuci daripada berak dan kencing adalah wajib. Seseorang setelah berberak, setelah dia berak, wajib untuk mensucikan beraknya. Seseorang yang telah melakukan kencing, dia wajib mensucikan bekasan tempat keluarnya kencing dan wajib mensucikan tempat alias bekasan-bekasan yang ada pada tempat keluarnya berak. Kalau kita katakan mensucikan berak, mustahil nggak akan suci beraknya. Karena berak itu benda yang memang dia najis, tidak mungkin akan bisa disucikan. Kan? Kemudian kalau kita katakan mensucikan kencing, tidak mungkin kencing bisa suci, karena kencing memang benda najis. Maka maksud daripada demikian adalah mensucikan tempat keluarnya, bekasan-bekasan yang tertempel pada tempat keluarnya. Apakah mulai daripada depannya, pihak depan dinamakan dengan kemaluan, jantan ataupun betina, ataupun pihak belakang dinamakan dengan dubur. Kalau depan dinamakan dengan kubul, hadapan. Di belakang dinamakan dengan dubur. Depan belakang. Depan belakang tentu ada bekasan daripada najis, disah kencing ataupun berak, maka tempat bekasan tersebut harus dan wajib disucikan. Hukum mensucikannya adalah wajib. Itu tidak ada tawar-menawarnya. Wajib hukumnya. Kecuali nanti kalau tidak ada air. Kalau misalnya ada air, wajib mensucikannya. Adapun makna daripada istinja di sini memiliki makna yang khusus. Apa makna yang khusus? Khusus kepada istinja di sini bersuci dengan menggunakan batu. Istinja
bersuci dengan menggunakan batu. Okey, boleh pula. Begitu pula menggunakan air, hukumnya juga boleh. Maknanya di situ adalah kesimpulannya, mensucikan berak ataupun kencing dengan batu dengan air hukumnya wajib. Boleh kita memilih salah satu keduanya. Boleh kita pilih untuk dengan batu, boleh kita pilih dengan air. Ini lihat yang lebih baiknya bagaimana, wal afdal. Yang lebih baik, wal afdal. Berarti kalau kata-kata afdal ini memiliki makna yang lebihnya. Kalau misalnya dengan air pula baik, dengan batu saya baik juga, tapi ada yang lebihnya. Bagaimana yang lebihnya? Kalau dihimpunkan kedua-duanya. Kalau dihimpunkan di antara batu ada dan dengan air pun ada. Setelah kita sucikan dengan batu, dengan ujung persegi 3 daripada batu, ujung-ujung batu, kemudian kita ikutkan dengan airnya pada terakhir. Berarti itu afdal. Apa makna afdal? Ada tingkatan lebih baiknya lagi. Kalau dengan batu saja boleh juga, baik juga karena mensucikan. Kalau dengan air, boleh juga dengan air, nggak apa-apa, baik juga. Tetapi kalau dihimpunkan kedua-duanya menggunakan batu, setelah menggunakan batu kita gunakan air, itu lebih baik. Jangan dibalik. Menggunakan air dulu, kemudian batu, itu nggak ada gunanya lagi. Nggak ada guna. Oke. Benar. Apa? Yang benar. Apa yang benar? Cara mensucikan dengan batu. Dengan batu. Caranya nanti ada syarat-syaratnya tertentu. Bahkan nanti ada ditentukan bagaimana taiknya ditentukan. Enggak taik sembarangan. Apa maksudnya taik sembarangan? Tidak boleh cirit hanyut ini. Pakan haji cirit karena cirit ipo-ipo lain. Banyak dia tumpah ke lainnya. Banyak tertempel di pantat-pantat kita yang lain. Maka tidak boleh untuk menggunakan batu. Karena penularannya lebih banyak, kotor di samping-samping lingkaran duburnya. Maka enggak boleh. Jadi dengan waktunya anak itu. Ngebate junan. Mudah tak ngebate. Kau menjerit. Menjerit. Oh nyaka cirit kalain demah. Nyaka cirit kalain demah. Berarti pakai ju kibang kibayanan nan ngeung kai, on kai dan ngembate ju. Entar lagi. Kamu kan? Ya, maka taiknya ditentukan. Bagaimana ditentukan taiknya? Harus taik yang keras dia. Makna yang keras di situ yang tidak dapat menimbulkan percikannya ke luasnya pantat kita. Kan kalau taik yang keras hanya keluar dan tertempel kotorannya, bekasannya hanya di duburnya, di lubangnya saja, lingkarannya saja, tidak akan menular ke tempat yang lain. Tapi kalau taiknya itu yang encer, cerit, nilai, pasti hana cerita ke hepoh lain. Hana cerita, pasti ipoh lain menularnya banyak ke samping-samping daripada tubuh. Maka itu tidak diperbolehkan untuk berstinja dengan batu. Kalau misalnya satu tetes pun, misalnya percikan daripada taik tersebut tertempel di pantat kita di belakang ini, nggak boleh lagi menggunakan batu. Kalau misalnya boleh juga, boleh, tapi harus wajib iringkan dengan air. Maka untuk mengesahkan dengan menggunakan batu saja disyaratkan taiknya harus yang keras. Harus yang keras. Itu disyaratkan. Jadi menjerit hana wajib. Apa? Kan hana wajib hanjik ngebate. Kan hamu madang ngebate. Harus menggunakan air. Boleh juga datangkan dengan batu, tapi wajibkan iring dengan air. Maka pada misalnya taik tersebut taik yang kering, bisa menggunakan batu, bisa menggunakan air. Dan yang lebihnya baik, yang lebih baiknya lagi kedua-duanya. Setelah kita gunakan batu, kita turutkan, kita ikutkan dengan menggunakan airnya, itu afdal. Afdal itu ada tingkatan. Kalau misalnya kayak ini ini baik. Kalau sendiri tingkatannya sama-sama baik, imbang, baik. Dengan batu baik, misalnya baik. Ini taik yang kering batu baik. Kalau misalnya batu baik, dengan air pula Tapi kalau himpun kedua-duanya, kita himpunkan kedua-duanya, ini ada keluar kesimpulannya afdal. Apa makna afdal? Lebih, ada lebihnya lagi. Kenapa ada lebihnya lagi? Karena kita menggunakan dua alat tersebut. Gunakan batu dan gunakan air. Itu lebih baik lagi. Okey. Ni anak pai mamai cino han betul-betul ni no. Baik mamai cendai Kamu betul ba? Betul betul. Dan le betul betul lom yang nak mesti perut betul lah wasi. Kamu kan. Ni mamai tu terus kampung, anjut di kampung.
Mungkin nak mudah betul di kampung. Bek pakai betul-betul lah. Lem daya. Kamu kan? Kah? Kiban? Ya, tisu. Tisu lebih cepat. Bahkan 80% penyerapan air lebih cepat. Penyerapan kotoran lebih cepat. Itu lebih baik lagi sebenarnya. Boleh atas sama disyaratkan dengan taik yang seperti kita jelaskan. Kalau begitu pula dengan percikan air kencing, boleh juga istinja pada ujung daripada PM tersebut, ya kan? Ujung PM itu, ya kan? Itu PM namanya. Ujung daripada helmnya, boleh juga menggunakan tisu atas nama kencing kita tidak percikannya luas sehingga berada di samping-sampingnya. Tapi kalau hanya ada kencing kita di tempat saluran kencingnya, itu boleh menggunakan batu. Maka lihat dulu, coba lihat dulu. Kencingnya udah kepercik ke samping enggak? Kalau udah kepercik ke samping lingkarannya, nanti enggak boleh lagi. Kalau misalnya hanya ada di tempat lubangnya yang keluar itu, boleh. Nanti gunakan batu terus. Itu dah ibu. Hah? Hanya boi. Harus sentuh. Harus sentuh. Misalnya yang basah dapat menular. Apa? Ya. Tiga tu. Misalnya jadi bisa lagi. Bisa, tapi jangan berarti harus cepat diatasi. Produk itu suyupnya ini. Yang cara ni. Nampak biar sampai kencing tersebut dapat mengalir lagi ke kulit kita. Dia sampai poleh lain, tapi harus ada di salurannya saja dan cepat kita atasi. Ini cara ni produk itu suju lah telefon. Nampak kan? Tisu boleh juga. Boleh menggunakan tisu. Hukumnya boleh. Bahkan itu kan kalau tisu lebih menghilangkan kotoran dibandingkan dengan batu. Karena pada tisu dibuat dengan cara dan dibuat memang untuk penyerapan kotoran-kotoran ataupun kotoran dan air-air yang kotor. Memang cepat dan mudah untuk menghilangkan bekas-bekasnya. GERD dan JIR. Ya. Majanya pun karena kesurahkan demikian. Karena memang anak. Apabila mana ilmu tentunya. Ya kan. Cik memang lagi biasa je. Yang lebih afdal anak afdal nanti. Banyak afdal kita ikutkan dengan air. Kedua-duanya kita gunakan. Tapi harus ditentukan. Kalau kita gunakan batu harus tertentu dan memiliki ketentuan-ketentuannya seperti yang sudah kita jelaskan. Karena batu kan tidak menghilangkan najis sebagaimana dihilangkan dengan air. Kalau air kan benda yang halus yang dapat masuk ke mana tempat saja. Tempat yang paling kecil pun, yang paling halus pun dia masuk air karena dia halus. Tapi kalau batu kan tidak sampai dapat menghilangkan sebagaimana dihilangkan oleh air. Tunggu Zidan. Bagaimana peninjauannya?